Terakhir kali saya berdiri di panggung ini adalah untuk menari, untuk pentas. Tetapi pada siang hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk refleksi. Saya akan mulai dengan 3 pertanyaan sederhana. Yang pertama, pernah nggak teman-teman tuh membaca sesuatu bukan dalam bahasa yang tidak teman-teman ketahui, tetapi nggak sanggup untuk menangkap maknanya. Baca sesuatu, nggak nangkep, udah, terus tinggalin. Kita nggak berusaha membaca lagi atau mencari tahu. Atau berapa banyak sih informasi yang teman-teman serap setiap hari? Bookmark banyak resep, video, artikel, tapi tidak ada yang pernah dibaca atau tidak ada ide gagasan yang tinggal di kepala kita. Nggak seperti spons, tapi jatuhnya seperti saringan aja, lolos semuanya. Atau yang ketiga, apakah teman-teman itu kalau misalnya melihat teks panjang, insting pertama teman-teman itu bukan untuk membacanya, tetapi cari ringkasan, cari video, versi audio visualnya, atau yang ini, yang juga sering saya lakukan. Grok apa sih maksudnya artikel ini gitu, atau thread ini. Jika teman-teman menjawab ya untuk semua pertanyaan itu, jangan khawatir, karena saya pun demikian. Masalahnya adalah saya bekerja di sebuah sektor yang mengharuskan saya untuk banyak baca teks panjang, dokumen, untuk melakukan analisis. Jadi seharusnya saya nggak boleh menjawab tidak untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Suatu hari saya menemukan sesuatu yang ganjil. Setiap pagi seperti biasa saya membaca koran. Ya, saya adalah tipe manusia yang jadul, baca koran setiap pagi. Lalu hari itu saya membaca sebuah artikel dan terhenti di paragraf kedua. Bahasanya bahasa Indonesia loh padahal artikelnya. Terus saya baca lagi kata-katanya secara individu itu sebenarnya semua saya pahami artinya. Tetapi ketika menjadi satu kesatuan dalam sebuah paragraf saya jadi bingung. Saya baca ulang, tetap nggak nangkep. Ini kenapa ya otak saya nggak jalan gitu ya, kenapa saya nggak nyambung dengan apa yang saya baca pagi itu. Dan di momen itu saya panik gitu. Ini bukan bahasa asing, kata-katanya secara individu saya tahu, tetapi kenapa saya tidak bisa memahami makna atau konteks dari paragraf ini. Dan saat itu juga saya mikir, loh jangan-jangan saya sudah terkena yang namanya brain rot. Karena ada reaksinya, saya juga mau share artikel ini. Kalau teman-teman merasa tahu brain rot, sebuah artikel ini menjelaskan bahwa if you already know the terms, you probably already have it. Pada tahun 2024, Oxford University Press menobatkan brain rot sebagai word of the year. Sebenarnya brain rot itu hanyalah fenomena gunung es dari penurunan kemampuan kognitif dan intelektual yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Hanya dalam tahun 2024 kata-kata itu banyak sekali digunakan dalam diskursus, dalam percakapan daring ataupun luring. Tetapi memang penurunan kemampuan kognitif dan intelektual itu terjadi dengan semakin maraknya skimming, scrolling, dan budaya instan yang menggantikan refleksi dengan reaksi. Jadi kita cenderung diminta untuk bereaksi alih-alih berefleksi. Dan kebiasaan-kebiasaan itu juga menurunkan terjadinya penurunan attention span atau rentang perhatian yang signifikan. Profesor Gloria Mark, seorang peneliti psikologi dan interaksi manusia komputer di University of California, Irvine, mencatat bahwa pada tahun 2004, manusia itu bisa fokus pada satu task atau pekerjaan selama 2,5 menit. Pada tahun 2018 itu tinggal 47 detik. Kita ngomongin detik dan menit, ini bukan jam. Lalu ketika perhatian kita sudah teralihkan untuk bisa kembali fokus lagi, kita perlu waktu yang jauh lebih lama, yaitu 23 menit. Nggak percaya dengan hasilnya Profesor Gloria Mark? Boleh. Banyak penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Moschel and Firth yang menunjukkan bahwa ada hubungan kuat antara penurunan kemampuan berpikir manusia dengan adiksi internet, terlalu lama menggunakan aplikasi di dunia maya, dan itu semua adalah fenomena global. We are not alone, itu terjadi dan sudah terjadi selama bertahun-tahun.
Karena brain rot ini sebenarnya bukan sekedar buzzword atau kata-kata yang selalu diulang dalam percakapan, ada 3 kerugian besar yang bisa kita derita karena brain rot. Yang pertama akan hilang adalah kemampuan membaca mendalam. Kenapa saya bilang kemampuan membaca mendalam? Kita akan kehilangan kemampuan untuk mencerna konteks, kita akan kehilangan kemampuan untuk memahami makna dan latar belakang, dan kita akan kehilangan kemampuan untuk membangun pemahaman. Akan ada banyak informasi yang kita serap, tapi tidak ada lagi yang bisa tinggal di kepala kita. Akan ada banyak titik, dots, informasi yang kita kumpulkan, tetapi kita nggak lagi punya kemampuan connecting the dots. Dan kita jadi tidak bisa membangun ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah menurunnya daya berpikir reflektif. Apa yang dimaksud dengan daya berpikir reflektif? Dengan kecepatan dan algoritma yang terus-menerus memenuhi dunia kita dengan informasi yang bahkan cenderung tidak penting, kita akan langsung bertanya apa selanjutnya, alih-alih mengapa dan bagaimana. Kita jadi terus-menerus mengikuti kecepatan. Kita akan pilih yang cepat dan belum tentu tepat, kita cenderung lebih percaya yang viral dibandingkan dengan yang masuk akal. Kita juga akan kehilangan empati atau rasa peduli kepada orang lain karena empati itu butuh waktu. Dan brain rot menggerus waktu yang kita perlukan untuk bisa berempati kepada orang lain. We no longer feel. Di tataran kolektif atau secara sistemik, kita bisa melihat bahwa brain rot ini akan melemahkan nalar publik. Keputusan-keputusan yang seharusnya dibuat dengan pemahaman mendalam, dengan proses yang panjang, sekarang semuanya dikorbankan hanya karena tidak ada orang yang mau membaca secara mendalam, karena orang-orang hanya mau tinggal di permukaan. Semuanya terjadi di negara yang kita sayangi ini. Banyak sekali keputusan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dibuat berdasarkan histeria dan bukan berdasarkan logika. Kemajuan peradaban seperti yang ditunjukkan oleh Bu Maha, Pak Ega, tidak akan pernah terjadi dalam kondisi brain rot. Karena kemajuan sains, teknologi, seni, bahkan gerakan sosial hanya bisa tumbuh melalui fokus yang mendalam, pemikiran yang kompleks, dan proses yang panjang. Brain rot membuat kita ingin serba instan, mudah, dan cepat bosan. Lalu kerugian ketiga yang menurut saya paling mengkhawatirkan adalah kita tidak hanya kehilangan kemampuan untuk berpikir, tetapi keinginan untuk berpikir. Thinking will become a luxury and we will outsource our thoughts to machine and to other people. Lalu apa artinya jadi manusia kalau kita nggak bisa dan nggak mau berpikir? Akhir 2024 saya jengah dan jujurly marah. Tapi saya tipe orang yang marahnya bukan shit posting gitu ya, atau di media sosial rame-rame gitu. Saya memutuskan untuk menulis. Menulisnya di luar kebiasaan saya tidak menulis mengenai isu iklim, tidak menulis mengenai analisis energi, enggak juga menulis sebagai seorang semi aktivis lingkungan, tetapi hanya sebagai seorang pembaca yang resah dan marah. Lucky me, ada media massa nasional yang menerbitkan tulisan saya. Saya membagikan tulisan itu di media sosial, di Twitter misalnya lebih dari 240.000 orang membacanya, di Instagram lebih dari 12.000 orang. Dan mungkin salah satu dari kamu adalah orang yang membacanya. Saya hanya berharap bahwa kalau teman-teman memang membacanya, kalian membacanya secara penuh, utuh, tanpa meminta bantuan grok untuk merangkum isinya. Dan saya berharap juga bahwa dengan membaca ini teman-teman merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Bahwa kita harus benar-benar menjadikan brain rot sebagai permasalahan serius dan mencari solusinya. Di dalam artikel tersebut ada satu hasil tes yang saya kutip. Saya pikir teman-teman pasti tahu tes literasi dan numerasi anak usia sekolah yang biasanya dilakukan setiap tahun dan selalu menjadi bahan konferensi pers pemerintah tentang bagaimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Nama tesnya adalah PISA, betul.
Nah, ada tes serupa yang dilakukan untuk orang dewasa. Sama, tes literasi dan numerasi. Namanya adalah PAAC atau Survey of Adult Skill. Pada tahun 2014 dan 2015, Jakarta menjadi salah satu lokasi tesnya. Hasilnya, well, not so good. Lebih dari 70% orang dewasa di Jakarta kesulitan dengan literasi dasar. Hanya 1 dari 3 orang yang bisa menyapu sebuah teks untuk menemukan satu saja informasi permukaan. Dan mereka kebanyakan tidak bisa mencerna konteks atau memahami paragraf. Jakarta posisinya di paling bawah dibandingkan dengan negara-negara lain yang disurvei. Tapi ini nggak pernah masuk headline. Bayangkan, ini di Jakarta 10 tahun yang lalu ketika tingkat adiksi atau rentang perhatian kita juga belum separah sekarang. Apa jadinya misalnya Jakarta dites pada tahun 2025? Apakah hasilnya tanda kutip sebagus ini? Dan saya percaya bahwa hasil ini merupakan sesuatu yang alarming atau perlu menjadi perhatian kita bersama. Sampai di sini apakah kita masih denial bahwa kemampuan daya pikir kita itu sudah tergerus, bahwa kita memang mengalami brain rot? Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melawan kecepatan, melawan algoritma, melawan kebisingan yang menyamar menjadi informasi. Otak kita ini harus ditingkatkan lagi staminanya. Dengan cara apa? 1, saya ingin belajar dan mengajak teman-teman untuk membaca secara utuh. Tukar 15 menit kita, 30 menit kita doom scrolling dengan membaca satu artikel koran, membaca esai, membaca satu bab buku. Baca secara utuh tanpa distraksi dan rasakan otak kita kembali bernafas. Yang kedua adalah untuk tinggal lebih lama dalam sebuah proses. Sekarang ini kan semuanya pengen dihibur ya. Karena WNI katanya, perlu banget hiburan. Tetapi namanya proses belajar itu sebenarnya nggak ada yang enak. Proses belajar itu sangat menantang dan saya ingin mengajak teman-teman untuk tinggal lebih lama dalam proses itu. Kalau ada satu hal yang tidak kita pahami dari bacaan, coba kita cari tahu. Kalau ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita dan perlu direnungkan lebih lama, ayo kita berproses untuk semakin mengerti. Rasa tidak nyaman itu adalah tanda otak kita sedang bekerja. And that is a good thing. Yang terakhir adalah untuk membangun ruang. Sekarang banyak sekali komunitas. Olahraga, lari aja komunitasnya banyak. Ayo kita bangun ruang untuk sama-sama melawan brain rot. Buat klub buku, diskusi setiap Jumat sore, tukar rekomendasi buku dengan temanmu setiap minggu, atau sekedar sharing apa yang kamu baca di hari itu dengan teman-temanmu di media sosial. Setidaknya kita tahu kita tidak sendiri dan kita lebih termotivasi untuk melawan ini bersama-sama. Call it radical, but I like my revolutions quiet. Bagi saya melawan bukan harus dengan sesuatu yang besar atau revolusioner. Itu bisa dimulai dengan membaca satu buku secara utuh atau satu percakapan yang tidak buru-buru diakhiri. Jika kamu masih fokus sampai di sini, congratulations, selamat. Kamu baru saja melawan brain rot bersama saya selama 14 menit.